Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ki Agus Muhammad Rafli, Putri Anggelia, Sania Harfiah Fatihah akan memaparkan materi mengenai kaidah kana wa akhawatuha. Di sini pembahasan pertama itu mengenai definisi kana wa akhawatuha. Itu merupakan kata-kata yang sering masuk pada muftada dan khabar. Jika muftada dan khabar dimasuki oleh kana dan saudara-saudaranya, maka muftada berubah menjadi isim kana dan keadaan harus marfu, sedangkan khabar muftada berubah menjadi khabar kana dan keadaannya harus mansub. Adapun contoh di sini yaitu Hamidun Ustadun, yang artinya Hamid seorang guru. Jika dimasuki kana menjadi kana Hamidun Ustadan, Hamid adalah seorang guru. Selanjutnya yaitu secara keseluruhan kana wa akhawatuha itu berjumlah 13 macam, sebagaimana dalam kitab Alfiyah Ibnu Akil Syarah Imam Ibnu Malik menjelaskan, yaitu kana, bata, tolla, adha, asbaha, amsa, soro, laisa, mazala, ma baroha, ma fati'ah, ma infaka, ma dama. Adapun macam-macam kana wa akhawatuha dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama, lafadz yang beramal tanpa syarat, dan yang kedua, lafadz yang amalnya tanpa syarat. Pada lafadz yang beramal tanpa syarat ada 8 macam. Yang pertama kana, yang artinya menjadi atau terjadi. Contoh, kana Hamidun Ustadan, yang artinya Hamid adalah seorang guru. Dan yang kedua, dhalla, yang artinya menjadi pada waktu siang. Contohnya, dhalla Zaidun jalisan, yang artinya pada waktu siang Zaid duduk. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ki Agus Muhammad Rafli. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri Anggelia. Macam-macam kana wa akhawatuha. Yang ketiga, bata, pada waktu malam. Adha, memasuki waktu duha. Yang kelima, asbaha, memasuki waktu pagi. Yang keenam, amsa, memasuki waktu sore. Yang ketujuh, sora, menjadi. Yang terakhir, taisa, tidak. Misal contoh dari bata. Bata tiflu naiman, di malam hari anak kecil tidur. Adha, adha li muslimuna musallina, orang-orang Islam salat di waktu duha. Asbaha, asbahal bardu sadida, di pagi hari sangat dingin. Amsa, amsa tulabu raji'in, para siswa pulang. Soro, soral khubzu rakhison, roti menjadi murah. Laisa, laisa Zaidun nashiton, Zaid tidak rajin. Kata-kata waktu di atas tadi memiliki pengaruh yang sama dengan kana, atau bisa disebut saudara-saudaranya kana. Kata-kata di atas tadi juga membuat khobar menjadi mansub, sedangkan isim tetap menjadi marfu'. Kemudian lafaz yang amalnya dengan syarat dibagi lagi menjadi dua kelompok.
lafaz yang bisa beramal dengan didahului nafi' baik secara lafaz maupun tersirat, yang bermakna tetapnya khobar sesuai tuntunan keadaan. Lafaz ini berjumlah 4, yakni ma zala, ma bariha, ma fati'ah, ma anfaka. Ma zala Zaidun aliman, Zaid senantiasa berilmu. Ma bariha tiflu naiman, anak tak henti-hentinya tidur. Ma fati'ah Khalidun qaiman, Khalid selalu berdiri. Ma anfaka Zaidun mujtahidan, Zaid senantiasa berjuang. Contoh saudaranya kana yang beramal dengan syarat tertentu secara tersirat, sebagaimana contohnya di dalam Quran firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Pada ayat di atas tadi, lafaz tafta'u merupakan saudara kana yang tidak dapat beramal kecuali didahului oleh nafi' atau syib nafi'. Namun secara tersirat, jika diperlihatkan maka berupa la tafta'u. Huruf nafi dibuang karena terjatuh setelah qasam atau sumpah. Lanjut, serupa nafi. 4 lafaz di atas bisa beramal seperti kana dengan syarat didahului nafi atau lafaz yang serupa nafi atau sibi nafi. Contoh serupa nafi yang pertama nahi, larangan, seperti la tazalu qaiman, jangan kamu berhenti sendiri. Yang kedua bersifat doa, seperti la yazalullah muhsina ilaika, semoga Allah selalu berbuat baik kepadamu. Penjelasan selanjutnya yaitu contoh-contoh dari kaidah kana wa akhwatuha yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Di sini kami mengambil 2 contoh. Yang pertama terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat ke-15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Yang artinya, ingatlah ketika kamu menerima, yaitu berita bohong, dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh. Nah, di sini terdapat kata laisa lakum bihi ilmun, yang merupakan contoh dari kaidah kana wa akhwatuha, yaitu terletak pada kalimat laisa yang bermakna bukan atau juga bermakna tidaklah. Kemudian yang kedua terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-samaa'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Artinya, langit pun menjadi pecah pada hari itu. Janji Allah itu pasti terlaksana. Di sini kalimat kana wa'duhu maf'ula yaitu terletak pada kalimat kana
yang merupakan salah satu contoh dari kaidah kana wa akhwatuha. Selanjutnya, penjelasan terkait fungsi dari kaidah kana wa akhwatuha. Di sini kaidah kana wa akhwatuha mempunyai 5 fungsi. Yang pertama, yaitu menunjukkan kepada makna zaman ataupun waktu. Contohnya seperti kalimat dhalla yang bermakna waktu siang, kemudian bata yang bermakna waktu malam, lalu adha yang bermakna waktu duha, lalu asbaha yang bermakna waktu pagi, dan amsa yang bermakna waktu sore. Kemudian yang kedua ialah menunjukkan kepada makna penafian atau peniadaan, yaitu pada kalimat laisa yang bermakna bukan ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, menunjukkan atas perubahan suatu kondisi tertentu kepada kondisi yang lain. Contohnya seperti kalimat soro yang artinya itu menjadi. Kemudian yang keempat, menunjukkan kepada makna yang bersifat kontinuitas atau berkelanjutan dari suatu kejadian ataupun peristiwa. Contohnya seperti ma infaka, ma fati'a, ma bariha, ma zala, yang dapat berarti terus-menerus atau juga senantiasa. Kemudian yang kelima ialah menunjukkan kepada masa dari suatu kejadian ataupun peristiwa. Contohnya seperti pada kalimat madama yang bermakna sepanjang atau juga bermakna selama. Kemudian terdapat fungsi utama dari kaidah kana wa akhwatuha, yaitu fungsinya tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yang bermakna merofakkan isim atau mubtada dan menasobkan khobarnya. Nah, pada dasarnya mubtada dan khobar itu sama-sama beri'rab marfu atau memiliki harokat dhammah. Namun apabila dimasuki kana dan teman-temannya seperti dhalla, laisa, bata, amsa, adha, asbaha, dan lain sebagainya, maka i'rabnya ataupun harokatnya berubah. Seperti pada contoh, yaitu pada kalimat as-suqu muzdahimun bin nas, yang maknanya pasar itu dipenuhi manusia. Kemudian ketika dimasuki kalimat kana, berubah menjadi kana suqu muzdahiman bin nas, yang maknanya juga berubah, yaitu pasar itu telah dipenuhi manusia. Nah, teman-teman bisa lihat pada kalimat muzdahimun awalnya berharokat dhammah atau marfu. Kemudian ketika dimasuki kalimat kana, maka dia berubah sesuai dengan fungsinya, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Maka muzdahimun ini sebagai khobar, harokatnya berubah menjadi fathatain, yang semulanya yaitu dhammah berubah menjadi fathatain. Kalimat as-suqu itu sendiri merupakan mubtadanya, maka harokatnya tetaplah rofa atau berharokat dhammah. Ucapkan